Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Kartikasari, kemudian ada rekan saya, Elsa Dasiva Putri Prasetya dan juga Desi Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel penelitian kami yang berjudul Budaya Organisasi Lepma sebagai penunjang soft skill bidang penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekarang mari kita masuk ke bagian latar belakang masalah. Setiap perguruan tinggi tentu tidak hanya memberikan fasilitas pembelajaran secara formal, melainkan juga informal, seperti melalui organisasi atau sering disebut unit kegiatan mahasiswa. Organisasi dijadikan sebagai wadah aspirasi dan pengembangan bakat maupun minat mahasiswa di luar pembelajaran formal. Budaya merupakan akar dalam tradisi, maka budaya mencerminkan apa yang dilakukan dan bukan apa yang akan berlaku. Menurut Sagita et al. 2018, dikutip dari Pastin Mulyono tahun 2005 halaman 16. Penelitian yang dilakukan oleh Pangadiono tahun 2018 dengan objek penelitian unit kegiatan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja sebesar 54,8% dan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja sebesar 38,5%. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya budaya organisasi memiliki peran penting dalam mendukung motivasi maupun kinerja anggota organisasinya. Dengan budaya organisasi yang kuat dapat menuntun keberhasilan dan kesuksesan organisasi untuk kedepannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konsep budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu persepsi atau keyakinan akan nilai-nilai yang dipahami dan dianut bersama oleh anggota organisasi, serta berpotensi mampu membentuk perilaku dalam sebuah kelompok. Indikator budaya organisasi menurut Wirawan dikutip dalam Kurnianto tahun 2016 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya pelaksanaan norma. Kedua, adanya pelaksanaan nilai-nilai. Ketiga, kepercayaan dan filsafat. 4. Pelaksanaan kode etik. 5. Pelaksanaan seremoni. Dan 6. Sejarah organisasi. Menurut Usoh, Tewal, dan Sairang 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi menurut Sri 2013. Yang pertama yaitu perilaku pemimpin, kedua mengedepankan misi organisasi, 3. Proses pembelajaran untuk menghasilkan budaya yang sesuai dengan mengembangkan keahlian dan kemampuan anggota, dan keempat motivasi. Selanjutnya yaitu 7 karakteristik budaya organisasi modern menurut Robbins 2005. Yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, 2. Perhatian akan hal yang rinci atau detail, 3. Orientasi hasil, 4. Orientasi orang, 5. Orientasi tim atau kelompok, 6. Kondisi agresivitas dan kompetisi anggota organisasi, dan ketujuh stabilitas. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif dengan metode kualitatif, yang mana penelitian ini berupa non-statistik atau data yang bukan berupa angka. Jadi, hasil dari penelitian ini berbentuk kata-kata atau kalimat dalam paragraf. Lokasi penelitian sendiri bertempat di ruang Student Union, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus 2 UMS Jalan Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartosuro Sukoharjo, yaitu organisasi Lepma FEB UMS. Jumlah populasi dari penelitian ini sebanyak 3 orang anggota organisasi Lepma, dan kami mengambil sampel berjumlah 3 orang anggota, di mana metode sampling menggunakan metode sensus atau sampling jenuh. Lalu sumber data yang kami gunakan yaitu data primer atau data yang mengacu pada perolehan informasi dari tangan pertama oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan narasumber individu atau anggota organisasi Lepma yang telah ditunjuk. Selanjutnya, instrumen atau alat pengumpulan data yang kami gunakan melalui wawancara
dengan pihak narasumber yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu Lucy Azizah Hapsari, dan DPL atau Dewan Pengawas Lapangan, Diki Fadilah dan Rihadatul IC. Dalam menganalisis data, kami menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena output yang kami hasilkan berupa kata-kata atau kalimat dalam paragraf. Selanjutnya, prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu penelitian lapangan yang diperoleh dengan teknik interview atau wawancara, observasi dengan daftar pertanyaan yang telah disusun. Hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini, kami memperoleh profil LEPMA FEB UMS. LEPMA dibentuk pada tanggal 4 Mei 1998, di mana organisasi ini memiliki arah gerak di bidang penelitian dan pengembangan soft skill berasaskan Al-Islam dan Pancasila. LEPMA berkontribusi penuh untuk mewadahi mahasiswa dalam pembuatan PKM dan telah berhasil lolos KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Landasan terbentuknya LEPMA antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, 3. Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 4. Statuta UMS, 5. ADART dan GBHKO. Visi dari LEPMA yaitu memaksimalisasi potensi sumber daya manusia guna mewujudkan LEPMA sebagai lembaga pengembangan yang unggul dan berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Misi LEPMA yakni sebagai berikut. Pertama, mewujudkan sumber daya yang profesional, bertanggung jawab, komunikatif, dan berprestasi. Kedua, meningkatkan kualitas SDM LEPMA dengan aktivitas ilmiah. Ketiga, mengoptimalkan potensi dan bakat kepenulisan karya anggota. Keempat, meningkatkan dan mewujudkan jalinan kerjasama produktif internal dan eksternal LEPMA. LEPMA menganut karakteristik budaya organisasi modern dengan tipe organisasi open and participative culture karena yang pertama, memiliki pencapaian tujuan output yang tinggi. Kedua, didukungnya kepercayaan kepada bawahan. Ketiga, komunikasi yang terbuka. Keempat, kepemimpinan yang penuh perhatian dan sportif. 5. Otonomi pekerja. 6. Penyelesaian masalah bersama. Dan 7. Kegiatan berbagi informasi dengan baik. Di sini kami menampilkan beberapa dokumentasi kegiatan atau program rutin LEPMA. Berikut gambaran susunan struktur organisasi LEPMA. Kedisiplinan LEPMA seperti menjunjung tinggi sikap profesionalitas. Setiap agenda menuntut anggota untuk datang tepat waktu. Apabila ada yang terlambat, maka dikenakan sanksi. Selain itu juga terdapat sistem SP atau surat peringatan. Sedangkan inovasi sistem yang telah diterapkan LEPMA antara lain, yang pertama adanya kegiatan pengajian rutin bersama setiap malam Jumat. Kedua, setiap 2 minggu sekali ada kegiatan rembuk isai. Ketiga, sistem perkaderan dimulai dari GO atau Grand Opening dan Oprech atau perekrutan terbuka dan pengenalan organisasi, lalu LK1 atau latihan kelepmaan 1 serta LK2 atau latihan kelepmaan 2. Yang keempat, memperbaiki sistem perkaderan yang lebih tertata. Dan yang kelima, menciptakan program kerja baru yang berorientasi ilmiah seperti Liga PKM dan Safari Ilmiah. Media sosial yang dapat diakses antara lain Instagram @lepmafebums, Facebook lepma_ums, Twitter lepmafeb_ums, dan YouTube lepma_febums.